Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Nelly Wahyuni. Di video kali ini saya akan berbagi ilmu tentang cara membuat LKPD digital dengan menggunakan aplikasi Live Worksheet. Nah, sebelum kita masuk ke aplikasi tersebut, terlebih dahulu kita harus menyiapkan materi dan LKPD yang kita ketik dalam bentuk Word. Kemudian bentuk Word ini kita impor menjadi PDF, dan setelah file PDF ini selesai atau sudah jadi, maka kita bisa langsung buka Google. Di sini kita pilih atau kita ketik Live Worksheet. Ini sudah ada. Kita pilih liveworksheet.com. Tampilannya seperti ini. Nah, untuk pengguna pertama aplikasi ini wajib untuk melakukan pendaftaran terlebih dahulu untuk memiliki akun. Nah, di sini saya sudah memiliki akun, maka langsung kita pilih menu buat lembar kerja interaktif. Kita pilih memulai. Ya. Setelah itu tampilannya akan seperti ini. Kita pilih choose file. Ya. Kita cari file yang sudah kita siapkan dalam bentuk PDF, kemudian kita unggah di aplikasi ini. Ini masih sementara proses pengunggahan file dari PDF ke aplikasi Live Worksheet ini. Ya, ini sudah tampil. Nah, ini kita bisa lihat di sudut ini ada beberapa pilihan menu. Ada edit, ada preview, ada save, kemudian ada discard, terakhir ada update background dokumen. Ya, jadi di lembaran pertama ini kita bisa menuliskan LKPD dan mata pelajarannya. Kemudian kita scroll ke bawah, ini ada nama, kelas, dan NIS. Nama, kelas, dan NIS inilah nanti akan digunakan oleh peserta didik kita yang mengerjakan LKPD. Ya, mereka bisa menuliskannya di kotak yang saya buatkan ini. Jadi nanti nama, kelas, dan NIS-nya mereka akan tuliskan di kotak ini. Nah, setelah itu kita scroll lagi ke bawah. Ini di bagian A, kegiatan belajar, ada 4 poin. Ada materi, ada kompetensi dasar, ada tujuan pembelajaran, dan ada uraian materi pembelajarannya. Nah, materi pembelajaran inilah nanti yang akan dibaca oleh peserta didik kita sebelum mengerjakan LKPD. Selain materi, kita juga bisa menyisipkan video yang kita ambil dari YouTube misalnya. Nah, terlebih dahulu kita buatkan kotak. Setelah itu kita cari video yang akan kita ambil linknya. Ini kita share, kemudian kita salin, langsung kita paste di bagian kotak ini. Nah, nanti secara otomatis siswa bisa menonton lewat link yang sudah ada. Lanjut ke bagian B, ini sudah masuk ke tugas peserta didik. Tugas peserta didik ada 3 bentuk soal yang saya siapkan. Yang pertama dalam bentuk pilihan ganda. Ada 3 nomor beserta dengan pilihan jawabannya. Nah, untuk pilihan jawaban ini kita buatkan kotak di masing-masing pilihan jawaban. Mulai dari A, B, C, sampai di D. Nah, kemudian setelah selesai kita cari jawaban yang tepat. Ini ada di A, maka di A ini kita langsung ketik select titik 2 yes. Untuk jawaban yang salah kita ketik select titik 2 no. Ya, karena ini C dan D adalah jawaban yang salah juga, maka kita cukup mengcopy kemudian kita paste ke jawaban yang salah.
Nah, lanjut ke nomor 2, masih sama. Ini kita buatkan kotak di masing-masing pilihan jawaban dari soal nomor 2 ini. Ya, ini kunci jawabannya atau jawaban yang benarnya ada di bagian B. Kita ketik kembali select titik 2 yes. Ya, di sini kita ketik select titik 2 no. Kita kembali copy. Kita copy, kemudian kita paste di pilihan jawaban yang salah. Nah, terakhir di nomor 3, kita juga buatkan kotak di poin A, B, C, dan D. Ya, untuk bagi nomor 3, ini jawaban yang benar ada di bagian C. Kita ketik kembali select titik 2 yes. Kemudian jawaban yang salah kita ketik select titik 2 no. Kita copy ya, supaya ini lebih cepat dan lebih mudah. Ya, selesai untuk soal pilihan ganda. Kita lanjut ke soal menjodohkan. Ini mencari pasangan atau menjodohkan. Ini saya sudah siapkan dua pernyataan A dan B. Nanti kita akan joinkan, kita akan pasangkan dengan jawaban yang tepat. Namun terlebih dahulu kita buatkan kolom baik di pernyataan A maupun pernyataan di B. Ini semua kita buatkan kolom atau kita buatkan kotak. Ya. Setelah itu kita kembali ke nomor 1. Untuk nomor 1 kita ketik join titik 21. Untuk nomor 2 kita ketik join titik 2 nomor 2. Kemudian untuk nomor 3 kita ketik join titik 2 3. Nah, setelah selesai pernyataan A, ya, kita cari jawaban yang tepat. Ini untuk soal nomor 1 pernyataan A, jawabannya ada di bagian kedua. Jadi di sini kita ketik join titik 21. Kemudian untuk jawaban nomor 2, jawabannya ada di bagian ketiga. Jadi kita ketik di sini join titik 22. Di sini untuk jawaban ketiga kita ketik join titik 23. Ya, selesai untuk soal nomor atau bentuk soal menjodohkan. Kemudian yang ketiga, soal mengisi bagian yang rumpang. Ini sama, bagian yang rumpang untuk jawaban ini kita buatkan kotak. Ya, jadi ada 3 kotak yang kita buat karena ada 3 soal. Demikian pula dengan jawabannya, kita buatkan kotak. Ya, kita buatkan kotak. Setelah kotak ini selesai, ya, kita kembali ke nomor 1. Ini soalnya adalah drop and drag. Nah, di sini kita ketik drop titik 1. Untuk jawabannya kita pilih, kita cari jawabannya ini untuk nomor 1, maka di sini kita ketik drag titik 21. Kemudian untuk nomor 2, di sini kita ketik drop titik 22. Ya, kemudian kita cari jawabannya. Ini jawabannya untuk nomor 2. Kita ketik drag titik 22. Untuk nomor 3 di sini kita ketik drop titik 23. Sama di sini kita ketik drag titik 23. Nah, selesai kita menuliskan semua dari ketiga bentuk soal ini. Langkah selanjutnya adalah kita save atau kita simpan.
Nah, setelah kita simpan, maka akan muncul dua pilihan. Yang pertama adalah yes, I want to share my worksheet with other teacher, atau no, I want to keep it private. Ya, kita pilih yang pertama, yaitu yes, I want to share. Ya, kita pilih. Nah, setelah kita pilih akan muncul informasi seperti ini yang wajib kita isi. Nah, yang pertama kita langsung isi saja. Ini misalnya LKPD 1. Kemudian kita lanjut ke bahasa atau language. Kita pilih Indonesia. Ini school subject, bisa kita pilih mapel apa. Kemudian grade atau level, ini tingkatan kelas. Kita ketik 8. Main contents, kita bisa ketik teks berita. Kemudian di sini ya kita tambahkan lagi struktur teks berita. Ya, setelah itu di bawah ini ada pilihan usia. Kita pilih usia kelas 8 itu antara 14 tahun sampai 16 tahun. Nah, kemudian kita menuliskan deskripsi. Ini juga wajib untuk diisi. Misalnya kita ketik kerjakan dengan prinsip kejujuran. Ya. Ya, setelah itu ini untuk pilihan yang ada yes dan no, ini langsung kita yes saja. Setelah itu kita langsung save. Setelah kita yakin bahwa semua poin ini sudah terisi, ya kita langsung save. Ya, sambil kita menunggu. Ya, setelah kita save, maka akan muncul link seperti ini. Link inilah nanti yang akan kita bagikan ke peserta didik kita untuk mengerjakan LKPD ini. Misalnya kita share ke grup WA. Ya, misalnya ini kita copy, kemudian kita bagikan di grup WA siswa. Ya. Jadi link inilah nanti yang akan dibuka oleh peserta didik kita. Misalnya seperti ini, kita buka. Ya, tampilannya akan seperti ini. Ya. Ini masih sementara loading. Ya, kita scroll ke bawah. Jadi inilah lembaran kerja yang akan diisi oleh peserta didik. Misalnya di sini ada nama, kelas, dan NIS. Langsung saja misalnya kita menuliskan namanya. Namanya misalnya Siat. Kemudian kelasnya kelas 82 misalnya. Kemudian NIS, ini kita tuliskan misalnya 3693. Ya. Kita scroll ke bawah. Ini tadi materinya bisa dibaca oleh peserta didik kita. Demikian pula tadi dengan link yang kita sisipkan. Ini peserta didik bisa membuka link tersebut untuk menonton videonya. Nah, kita lanjut ke tugas peserta didik. Ya, misalnya ini peserta didik menjawab untuk soal nomor 1 pilihan ganda, ini cukup ditekan. Setelah itu kita lanjut ke nomor 2. Ini pilihan jawabannya. Setelah itu lanjut ke soal yang kedua atau bentuk soal yang kedua. Ini memasangkan, ya cukup ditarik seperti ini saja. Ya, jadi ini yang akan dilakukan oleh peserta didik kita. Nah, kemudian selesai untuk bentuk soal yang kedua. Kita lanjut ke yang ketiga. Ini ya, ini langsung ditarik saja jawabannya. Misalnya ini kita tempatkan di poin nomor 1. Ini di nomor 1. Kemudian ini untuk soal nomor 2. Ini soal untuk nomor jawaban untuk nomor 3. Nah, setelah selesai semua, maka di bagian akhir ini ada kata finish. Ini ditekan atau diklik oleh siswa. Nah, setelah itu muncul pilihan ini. Karena ini akan dikirim ke guru, ini langsung dipilih ini, mail my answer to
to my teacher. Langsung dipilih. Kemudian muncul tampilan seperti ini. Ini wajib untuk mengisi nama lengkap. Misalnya tadi kita isi Siat, kemudian untuk kelas 82 mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, ini dikirim ke email guru yang sebelumnya sudah dikirim oleh guru ke masing-masing siswa atau ke grup. Ya, kita pilih ini. Setelah itu langsung kita kirim, send. Ya, oke. Ya, setelah itu langsung terkirim ke guru. Nah, setelah siswa mengirim, ini mereka langsung bisa melihat perolehan hasil dari pekerjaan mereka. Ya, jadi ini langsung diolah oleh sistem. Ya, seperti itu proses pengerjaan yang dilakukan oleh peserta didik. Kembali ke guru, setelah tadi link ini di-share, kita menunggu notifikasi atau pemberitahuan setelah siswa mengirim link yang sudah mengirim jawaban lewat link yang sudah kita share tadi. Ya, jadi ini kita menunggu notifikasi dari siswa yang sudah mengerjakan ini. Ya, ini mungkin masih sementara proses. Ya, kita klik ini. Ya, jadi sambil menunggu notifikasi masuk, ini bisa kita lihat secara keseluruhan peserta didik kita yang sudah memasukkan atau mengirim jawaban. Ya, ini kita klik di kotak surat saya. Ya, ini. Jadi seperti ini. Ini kita buka. Ya, inilah peserta didik yang sudah mengirim jawaban. Ya, ini sudah ada notifikasi dari yang sudah kita kerjakan tadi. Ini atas nama Siat dari kelas 82 mendapatkan nilai 10. Ya, jadi ini akan muncul pemberitahuan atau notifikasi yang bisa langsung kita lihat. Ya, kita kembali ke kotak surat saya. Ya, jadi ini tampilan secara keseluruhan, dan ini tampilan seperti ini berlaku selama 30 hari. Setelah 30 hari, maka sistem akan menghapus secara otomatis file ini. Jadi mungkin seperti itu pemaparan tentang cara membuat LKPD digital. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.